Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Advokat Hermansyah dari Kantor Hukum Hermansyah & Partners. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kegiatan kawan-kawan, sahabat-sahabat YouTube semua dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara jual beli tanah belum bersertifikat. Bagaimana cara melakukannya? Itu ada pertanyaan beberapa kepada saya. Bagaimana caranya jual beli tanah belum bersertifikat atau non sertifikat? Baik, sebelum kita membahas tentang bagaimana cara jual beli tanah belum bersertifikat, silahkan like and subscribe, juga bunyikan tanda lonceng agar rekan-rekan semua tidak ketinggalan terhadap update-update perkara hukum yang saya sampaikan. Baik, kita kembali kepada topik kita. Jual beli tanah belum bersertifikat atau non sertifikat. Nah, sebelum Anda menjual beli tanah non sertifikat atau belum bersertifikat, ya, ada beberapa hal unsur yang harus Anda pastikan itu harus dilakukan. Ya, ada 7 di sini, ada 7 yang harus Anda lakukan terkait dengan jual beli tanah. Nah, jual beli tanah belum bersertifikat ini termasuk dia adalah alasannya itu ada SKT, surat keterangan tanah, atau letter C atau giri. Kita contohkan misalnya SKT, surat keterangan tanah. Ya, pertama hal yang harus Anda lakukan, satu, objek tanah harus jelas. Objek tanah harus jelas. Di sini lokasinya harus jelas, luasannya berapa, kemudian batas-batasnya di mana, kemudian juga berbatas dengan siapa, sebelah barat, sebelah timur, selatan, utara, siapa batasnya. Jika memang itu terlalu sulit untuk mengidentifikasinya, saudara bisa menemui ketua RT, atau kalau di desa ada kepala dusun, kadus ya, yang bisa untuk dikonfirmasi benarkah status tanah tersebut. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, harus ada penjual yang jelas. Penjual yang jelas dalam ini bahwa tanah tersebut memang punya penjual, ya, bukan dia jual punya orang. Nah, ini sering pernah beberapa kejadian yang menjual tanah tersebut ternyata itu bukan tanahnya, tapi dia jual. Nah, kita harus memastikan bahwa yang menjual tanah tersebut adalah memang pemilik dan penguasa tanahnya. Itu juga bisa dikonfirmasi kepada tadi RT atau kadus setempat. Kemudian yang ketiga, tanah yang dijual itu harus jelas, harus jelas ya. Jelas dasar suratnya apa. Kayak tadi kita contohkan SKT. SKT itu harus terregister juga apakah di kantor desa, kalau di kelurahan apakah di kelurahan. Saudara harus cek buku tanah. Cek buku tanah terhadap tanah yang saudara akan beli. Jadi harus terregister dia di buku tanah. Jadi setiap desa atau kelurahan biasanya tuh ada buku tanah yang tercatat di situ. Kemudian adanya perjanjian jual beli yang ditandatangani, ya, penjual dan pembeli. Nah, penjual dan pembeli juga di sini harus ditandatangani 2 orang saksi. Nah, kita bedah dulu penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli ini seperti yang tadi, poin yang sebelum saya sampaikan, poin 2 tadi, harus jelas siapa yang menjual, memang dia pemiliknya. Kemudian apabila penjual tanah ini sudah terikat perkawinan, ada hubungan perkawinan, yang menandatangani harus istri dan suami. Nah, ini yang harus lebih ditegaskan, karena nanti akan jadi permasalahan nanti di belakang hari, ya, akan jadi permasalahan. Nanti misalnya nggak tanpa seizin suaminya atau tanpa seizin istrinya, maka cacat hukum jual beli tersebut. Itu yang kita jaga. Nah, kemudian mengenai saksi, saksi di sini diharapkan adalah kalau bisa yang berbatas dengan tanah tersebut, ya, dengan sepadannya lah. Apakah sepadan kiri, apakah sepadan kanan, kemudian sepadan di atas atau di belakang, timur, utara, barat, selatan. Itu yang
dikaitkan untuk menjadi saksi kalau bisa. Tapi kalau memang tidak bisa ya saksi orang yang lain boleh, asal memang secara hukum dia bisa menjadi saksi. Ya, jangan anak-anak dijadikan saksi juga, nanti kalau terjadi permasalahan tidak bisa untuk mengakomodir menjadi saksi. Kemudian saksi tadi juga harus menandatangani perjanjian tersebut secara langsung. Jangan nanti ternyata ada juga beberapa perkara dia yang jalan tuh hanya suratnya, ternyata dia buat di situ saksinya contoh si A, ternyata yang nandatangan itu si B atau si C. Nah, ternyata tanda tangannya dipalsukan. Nah, itu timbul lagi perkara pidana, jadinya bukan lagi perdata tentang jual beli, tapi malah terjadi di situ pemalsuan 263. Itu yang kita jaga ya. Nah, kemudian perjanjian nantinya harus diketahui kepala desa. Kepala desa di sini kalau bisa juga melibatkan adanya unsur RT dan RW ya. Jadi mereka harus mengetahui juga bahwa di daerahnya telah terjadi jual beli peralihan hak atas tanah. Karena nanti peralihan itu sebenarnya leveringnya harus diberikan secara langsung dari penjual dan pembeli. Makanya harus tahu dia. Banyak sekarang orang membeli tanah itu dia nggak tahu di mana tanahnya, batas-batasnya, luasnya aja dia tahu cuma 100 gitu, tapi dia nggak tahu sebelah timurnya mana, sebelah baratnya mana. Nah, ini yang nanti akan menimbulkan problema hukum di belakang hari ya. Nah, kemudian juga setelah ditandatangani, kita minta juga harapannya kepala desa ataupun kelurahan juga mencap stempel ya perjanjian tersebut, membubuhkan bahwasanya tanda tangan itu benar dan benar itu dikeluarkan oleh desa atau kelurahan yang menandatangani dan berstempel tersebut. Diupayakan juga kalau memang bisa sih kecamatan juga melibatkan yang sama ya. Jadi camat juga menandatangani, kemudian melakukan stempel basah terhadap surat perjanjian tersebut ya, dan hendaknya memang memastikannya harus beregister begitu ya. Jadi unsur-unsur itu penting dilakukan. Nah, kemudian kalau kita bedah lagi dalam perjanjian jual beli tanah tersebut, apa-apa saja yang harus dilakukan, apa yang ada di dalam perjanjian jual beli tanah tersebut ya. Satu, tanggal dibuatnya perjanjian jual beli tanah itu harus sesuai dengan kapan dilakukan jual beli. Jadi jangan tanggalnya itu berbeda. Nanti tanggal perjanjiannya duluan baru jual belinya di belakang, itu juga tidak sah menurut hukum ya, cacat hukum. Kemudian para pihak tadi ya, ada penjual, ada pembeli. Penjualnya juga sah secara hukum, pembelinya juga memang bertanggung jawab secara hukum. Nah, kemudian ada objek tanah secara lengkap, baik luasan, batas-batas ya. Jadi ada kelurahan, nanti ada keterangan juga di situ camatnya kecamatan apa gitu. Kemudian langsung ditandatangani oleh penjual dan pembeli. Jadi kalau bisa jangan kita tanda tangan sebagai pembeli terus itu surat yang hanya berjalan. Kita pastikan bahwa yang menandatangani di penjual itu adalah memang benar-benar penjual pemilik lahan, dan itu di hadapan kita. Itu dia. Jadi nanti kalau ada apa-apa di belakang hari terjadi permasalahan hukum, kita dapat mengupayakan agar itu bisa selesai. Ya, kemudian tadi ya ada tanda tangan 2 orang saksi, itu bisa saksi batas, bisa juga diikutkan. Kemudian diketahui kelurahan dan diketahui desa serta camat setempat ya. Itu yang di dalam jual beli ya nanti ya. Jadi itu ada yang harus dilakukan seperti itu. Nah, kemudian setelah ini dilakukan ya, alas hak terhadap jual beli ini nanti dimintakan kepada kelurahan dan kecamatan untuk mengeluarkan lagi surat yang baru, surat keterangan yang baru ya, terkait bahwa kitalah yang sudah membeli dan kitalah pemilik barunya. Itu dia. Nah, ini nanti dimaksudkan juga jika nanti akan ada peningkatan hak ya, mungkin kita kan akan meningkatkan haknya kepada hak sertifikat hak milik ya, SHM. Nah, itu kan mengacu kepada PP nomor 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah. Nah, nanti alas hak
itu juga ya, dasar itu juga nanti yang menjadikan dasar bagi BPN untuk menerbitkan SHM terhadap kita. Itu dia. Jadi tahap-tahap ini ya harus dilakukan untuk menjaga agar nanti di belakang hari tidak timbul permasalahan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan jual beli tanah belum bersertifikat atau non sertifikat. Terima kasih ya, semoga ini bisa mengedukasi sahabat-sahabat YouTube semuanya. Jangan lupa, berbagi itu indah, berbagi itu dianjurkan. Jangan lupa like and subscribe. Kemudian bagikan channel ini mungkin kepada saudara-saudara Anda, rekan-rekan kerja Anda, atau ke Facebook Anda jika ini penting, karena ini sering terjadi permasalahan terkait dengan jual beli tanah yang belum bersertifikat. Terima kasih telah masuk ke channel saya, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.